ya ada aja ya makan hari-harinya. Coba ya, Bismillah ya. Berdoa boleh ya. Yesus, aku bersyukur ketemu saudaraku ini. Kau jagai, kau lindungi Tuhan, kau berkati hidupnya. Dalam nama Yesus, amin. Coba ya.
haleluya. Bro kita haleluya. Karena tadi mungkin sudah sekarang belum nyala-nyala ya. Haleluya. Dan sekarang inilah tahun pembebasan. Haleluya. Sudah kita menyala-nyala. Oh
Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Biar kami jadi milik-Mu Tuhan. Dan biarkan kami jadi milik siapa-siapa Tuhan. Secara roh. Biarkan Tuhan jadi milik-Mu.
memprediksi situasi-situasi yang mengatakan itu dan ini, tapi kami tidak peduli karena kami tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang melindungi menjaga kami. Dialah Allah yang hidup, Dialah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Dialah yang tak pernah berubah kasih kuasanya, dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kau dipelihara, di dalam Yesus kau dijagai, di dalam Yesus kau dilindungi, di dalam Yesus ada jalan keluar. Karena Dia adalah Allah yang hidup, yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya bagi kita semua. Karena itu percayakanlah hidup kita kepada Dia, pasti kita akan menikmati kebahagiaan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya menjadi berkat bagi semua yang hadir, baik di tempat ini maupun yang ada di luar sana. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. In Jesus name, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini sudah steril, tidak ada coronavirus, tidak ada penyakit-penyakit yang menular di tempat ini. Karena kami tahu kami ada untuk menularkan Kristus kepada yang lain. Maka yang di luar Kristus tidak akan bisa menular kepada kami. Karena kami sudah ditetapkan untuk menularkan Kristus kepada setiap orang yang kami jumpai. Pakai hidup hamba-Mu menjadi saksi, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang meriah, yang meriah. Haleluya, semangat. Haleluya, semangat lagi, lebih semangat. Haleluya. Jangan lupa ya kita lebih dulu. 3, 2, 1. Berdoa, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, saudara, kita tampilkan dulu video ini ya. Pak, kenapa ini Pak? Kenapa? Dari kecil begini. Berapa tahun? Dari berapa tahun? Bagaimana caranya kehidupan dari mata? Tapi ya, ada aja ya makan kelihatannya. Coba ya, bismillah ya. Berdoa boleh ya. Yesus, aku bersyukur ketemu saudaraku ini. Kau jagai, kau lindungi Tuhan, kau berkati hidupnya. Dalam nama Yesus, saya berkata amin. Coba ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, ini memotivasi kita untuk mengasihi jiwa-jiwa. Ya, saya mau ajukan beberapa pertanyaan buat saudara. Yang mau jawab-jawab, yang nggak mau jawab nggak usah jawab, tapi harus jawab dalam hati. Apakah nanti jawaban saudara itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Saya tidak berbicara tentang orang ini ya saudara kita ini, tapi saya berbicara tentang kemiskinan, ya. Karena ada banyak sekarang orang-orang yang bermunculan yang mengatasnamakan ilmuwan-ilmuwan bagaimana mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas ini. Karena Alkitab mengatakan 2 Korintus 8 ayat 9, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya di dalam dia. Berarti sebelum para ilmuwan-ilmuwan, para perbankan atau para ahli-ahli ekonomi ya mengatasi kemiskinan, sebenarnya Yesus dia sudah kasih jaminan buat kita supaya hidup kita ini diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat ya.
Jadi kalau saya ngomong ada ayatnya langsung tampilkan. Kalau memang dapat ya tampilkan. Jadi di 2 Korintus 8 ayat 9 di situ jelas dikatakan ya, dia yang kaya rela menjadi miskin karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya ya. Jadi saudara, jadi Yesus sendiri sudah memberikan jaminan ya, sudah memberikan solusi. Jaminannya apa? Dia sendiri. Solusinya apa? Dia sendiri. Kalau para pakar ekonom sekarang sedang berbicara di beberapa channel-channel YouTube ataupun di beberapa channel-channel televisi yang mengatakan ya akan terjadi krisis dan segala macam, dan mereka berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi ini, untuk mengatasi kemiskinan ini. Sebenarnya jauh sebelum mereka mengucapkan itu ya, Yesus sudah tahu. Makanya Yesus sudah kasih solusinya. Solusinya itu adalah dirinya sendiri. Haleluya. Anda percaya? Ya, saudara. Jadi kenapa ya banyak orang yang miskin? Ya, karena memang mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Ya, kalau mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, mereka nggak mungkin miskin. Anda harus paham dulu ya, miskin dan kaya dulu ya, supaya paham ya. Kaya dan miskin itu definisinya apa? Itu harus dipahami dulu. Karena banyak juga orang yang saya jumpai nggak ngerti. Bahkan mereka, para pendeta, bahkan orang-orang yang sudah sarjana S3 ya, mereka nggak ngerti. Jadi kaya itu bukan angka, kaya itu bukan nominal, kaya itu bukan harta. Karena sekali waktu di kalangan bisnismen saya ngomong, kaya itu apa? Mereka nggak bisa jawab. Yang satu punya 5 miliar, yang satu 3 miliar. Dia bilang yang kaya yang 5 miliar. Salah. Ya, kaya itu tidak kekurangan. Ya, miskin itu kekurangan. Jadi kaya itu artinya tidak kekurangan. Ya, jadi tidak ditentukan dengan angka. Ya, karena sejak kecil ya kita sudah dipelajari tentang angka-angka. Ya, tentang angka-angka. Sehingga kita terikat dengan angka itu. Sehingga kita tidak memahami kaya dan miskin. Nah, sebenarnya kaya dan miskin tidak dipengaruhi dengan angka, ya. Itu hanya perasaan saja. Jadi kalau orang itu misalnya punya rumah, punya mobil, punya motor, terus tapi tiap hari dia katakan, waduh, besok gimana ya? Aku harus bayar itu, bayar ini, besok gimana ya? Waduh, gimana ya? Berarti dia memang betul dia orang miskin. Ada orang yang rumahnya mungkin ngontrak, tapi dia katakan, luar biasa. Ya, ada beras, ada ini, aku nggak punya utang. Nah, nanti di lain waktu kita akan bahas menyelesaikan utang tanpa berutang hanya cukup hitungan hari. Haleluya. Jadi, saudara, sebenarnya kita ada pelajarannya di sini, semua ada pelajarannya. Haleluya. Haleluya. Sekarang tinggal iman kita bagaimana? Ya, iman kita bagaimana? Mungkin Anda berpikir, kok bisa, Pak? Ya, semua orang yang di dalam Yesus itu bisa kaya. Bisa. Karena itu janji Tuhan. Kita mau buktikan, ya. 5 ketol roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Berarti mereka tidak kekurangan, masih sisa 12 bakul. Artinya berarti berkatnya melimpah. Yang setuju katakan amin. Amin. Terus Tuhan juga buktikan, ya. Dia berkata, ini aku roti hidup. Kalau kau makan roti itu, kau terus kesusahan, kekurangan, kelaparan. Tapi kalau kau makan roti aku, kau hidup. Artinya, untuk hidup tidak perlu yang lain. Untuk hidup hanya perlu Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Tetapi kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa memiliki pemikiran seperti saya? Karena mereka berkata, tidak logika. Anda tahu arti logika? Saya lihat di sini ada beberapa orang sarjana. Tahu Anda arti logika? Masuk akal. Apa arti logika? Coba tolong cepat, biar cepat. Saya sama anak Akmil saya suruh maju ke depan. Apa logika itu? Kenyataan. Realita.
logika, biar Anda saudara tahu, logika itu pikiran yang dibangun. Itu logika. Bukan kenyataan, bukan itu. Logika itu pikiran yang dibangun. Jadi ketika saudara masuk TK, SD, SMP, itu kan sedang dibangun pikiranmu. Supaya pikiranmu itu ya sesuai dengan yang dimasukkan tadi. Itulah namanya logika. Tapi ketika engkau mengalami Kristus, engkau hidup dalam Kristus, dalam hadiratnya, menghidupi firman-Nya, engkau membangun satu pikiran baru. Toh juga logika, 5 ketol roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, sisa 12 bagus. Logika. Kok ada yang gak tepuk tangan? Yang gak tepuk tangan saya anggap gak paham loh. Haleluya. Kita jangan selalu mengikuti arus yang dimiliki oleh pemikiran dunia. Kita harus cari solusi. Apa sih logika? Kok dibilang ini logika? Ya logika bagi dia, bagi saya belum tentu logika. Logika bagi saya belum tentu logika bagi dia. Haleluya. Tergantung kapasitas pemikiran seseorang itu. Tergantung apa yang ada dalam pikiran seorang itu. Masuk logika kah buat saudara? Ya. Masuk logika kah buat saudara? Saudara bisa membangun tol. Haleluya. Masuk logika kepada saudara. Saudara bisa membangun membangun jalan di bawah laut. Masuk logika kepada saudara. Saya yakin dan percaya nggak masuk logika buat kita juga. Haleluya. Masuk logika kah bagi saudara? Kalau ada orang berkata, oh saya akan melakukan ini dan melakukan itu, mau membuat jalan di dasar laut ini, nggak masuk logika. Tapi di beberapa negara sudah ada, bukan sekilometer 2 kilometer, ada ratusan kilometer. Iya. Jadi saudara, makanya logika itu adalah pikiran yang dibangun. Mari kita tanggalkan logika lama. Kita hidup dalam logika baru. Itu yang saya maksudkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Haleluya. Luar biasa Pak Tanjung. Tadi dia nggak tepuk tangan. Oh ini yang dimaksudkan Pak Lubis. Jadi logika itu pikiran yang dibangun. Kalau begitu mari kita membangun sebuah pikiran yang baru. Yaitu pikiran Kristus. Supaya nanti ketika kita menghadapi situasi kondisi yang tidak bisa diselesaikan dengan logika duniawi, logika sorgawi akan menyelesaikannya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mana masuk logika? Apa yang saya jalani hidup hari lepas hari ini? Waktu saya di asrama 323 ya. Kalau saya nggak salah di Banjar ya. Selama 323 atau ya 323 ya, Kostrad. Ada seorang bapak menginterogasi saya. Pangkatnya Kopral. Bagaimana Bapak bisa pelayanan kemari? Di YouTube Bapak saya lihat Bapak bisa ke Aceh, bisa kemana? Siapa sponsornya? Berapa uang yang dihabiskan? Saya tidak punya sponsor. Sponsor saya bukan manusia. Sponsor saya Yesus. Itu sebabnya nggak bisa saya bilang namanya si A, si B, si C. Karena saya tidak tahu. Karena sponsor saya Yesus. Dia bilang dahsyat. Dahsyat. Terus berapa biaya yang Bapak habiskan tiap bulan? Dia bilang. Saya bilang saya harus mendapatkan uang 40 juta. Supaya gereja bisa saya support, karena saya tidak hidup dari gereja, saya justru support gereja. Supaya istri anak saya bisa makan. Dan untuk bayar itu dan bayar ini, itu harus minimal 40 juta. Karena kemarin saya berangkat aja langsung saya kasih 8 juta, pulang hari Kamis dia bilang sudah kurang karena bayar keamanan satpam. Jadi kurang. Ya, 4 juta itu ada yang kadang-kadang kurang gitu. Apalagi di minggu yang untuk bayar telepon listrik tambah kurang lagi. Dia kebingungan saudara. Kolektif jemaat seberapa? Saya kasih tahu. 3 bulan ini kita buka kolektifnya 5 juta. 5 juta dibuka Ibu Kepala. 5 juta lebih berapa lah, nggak sampai 6 juta. Ketika saya bersaksi, saya bercerita, dia bilang nggak masuk logika. Betul nggak?
Nggak masuk logika. Bagi saya logika saja. Haleluya. Logika bagi saya, karena saya ngalaminya. Anda paham sampai di sini apa logika? Pikiran yang dibangun. Anda mau tanggalkan logikamu dulu itu? Mulai bawa logika yang baru? Caranya gimana? Bangun pikiran bangun lagi. Di apa? Bukan update, apa namanya? Restart apa? Upgrade. Ya, di upgrade. Diperbaharui, dibuang semua yang lama. Sampai dia bilang apa? Tahu nggak Pak? Bapak bisa dapat 40 juta tiap bulan itu untuk hidup, untuk pelayanan itu pas-pasan. Komandan batalion kami aja nggak bisa dapat segitu. Bayangkan dia yang ngomong begitu. Karena saya tahu persis katanya. Karena itu saudara, semua yang kukatakan ini logika bagiku. Haleluya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, kalau begitu berarti bisa dong. Semua orang yang hidup di dalam Yesus berarti bisa dong menjadi orang yang kaya. Artinya orang yang tidak kekurangan, tidak berhutang, tidak punya hutang. Karena apa? Karena kalau hutang artinya kekurangan. Dan saya mau katakan kepada saudara, jikalau saudara yang dengar omongan saya ini, di luar sana ada pembisnis-pembisnis, engkau bisa bisnis tanpa hutang. Engkau bisa itu. Karena kalau kau mulai berhutang dan berhutang dan berhutang, belum lagi bunga hutang itu, maka itu menunggu waktunya saja. Tapi kalau kau tanpa hutang, saya yakin bisnis itu pasti sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Muncul pertanyaan baru. Nggak mungkin Pak, kita bisnis tanpa hutang. Kau berhutang karena kau pingin raup yang banyak. Karena kau lihat nih, oh barang ini lagi dibutuhkan orang. Uangku tidak cukup untuk membeli 10 unit. Uangku tidak cukup membeli 10 unit. Cuma 2 unit. Tapi kau usahakan utang untuk 8 unit. Itu berbahaya. Memang betul. Sekali gol, dapatnya banyak. Puji Tuhan, sini ada Randy. Jadi dia tahu mungkin hal-hal begini. Tetapi ketika terjadi satu masalah, engkau tidak bisa bayar bunganya. Boro-boro kau bayar modal pokoknya, bunganya pun kau nggak bisa bayar. Haleluya. Saya tahu di sini tidak ada orang bisnis, tapi nanti yang nonton 1.000 lebih atau 2.000 atau 3.000 pasti ada mereka orang bisnis. Saya mau kasih kalian pencerahan pembisnis. Haleluya. Karena arti kaya tidak kekurangan. Tadi sudah paham. Karena Anda mau jadi kaya kan? Bukan mau punya uang 100 triliun kan? Bukan mau punya uang 5 miliar kan? Mau jadi kaya atau mau punya uang 5 miliar? Jadi kaya. Jadi kaya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau jadi kaya memang sudah dijanjikan Tuhan Yesus. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya di dalam dia. Karena dia adalah Tuhan Allah yang punya segala-galanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi pertama logika dulu. Yang kita habisi. Yang kita hancurkan. Haleluya. Supaya kita bisa menjadi kaya. Nah, kenapa? Karena kalau pikiran yang kita bangun itu tidak sesuai dengan kebenaran firman, tentu firman Tuhan itu tidak logika di pikiran kita. Karena kita pikir logika itu sesuatu yang harus masuk akal kita. Padahal firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita. Karena logika yang kita miliki adalah pikiran yang dibangun, sedangkan ini adalah pikiran Kristus, maka pikiran yang kita bangun mulai dari TK sampai sarjana S1, S2, S3, kita tidak bisa menembus ini.
Untuk bisa menembus ini, kita buang logika yang lama, kita masukkan logika yang baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Sehingga hidupmu tidak akan pernah mengalami kesulitan, kesusahan. Ya, belakangan ini saya makin menikmati Tuhan dahsyat luar biasa. Istri dan anak-anak saya makin dekat sama saya. Karena saya tidak lagi mau menceritakan tentang kesulitan-kesulitan, khususnya kepada anak saya. Karena beberapa waktu yang lalu, dia pernah bilang, ya gimana saya mau jadi pendeta, orang bapak ceritanya kesulitan katanya. Jadi saya agak takut katanya. Haleluya. Padahal saya mau ceritakan kepada dia, ini loh nak, supaya kita doa, supaya kita lihat bahwa Tuhan yang kita sembah, dia itu di atas segala logika duniawi. Ingat ya, di atas segala logika duniawi. Ya, jadi bukan kita nggak berlogika, kita harus berlogika. Kalau kita nggak berlogika, kita nggak bisa hidup. Tapi logika kita beda dengan logika yang mereka punya. Karena arti logika tadi pikiran yang di sini harus sepakat dulu. Kalau nggak sepakat nggak bisa. Logika pikiran yang puji Tuhan, Pak, itu udah mulai masuk. Memang saya ajarkan ini akan bertolak semuanya dengan pelajaran yang kau dapatkan di sekolah. Haleluya. Tapi inilah yang menolong saudara dalam hal-hal kesulitan. Karena bagi orang nggak logika, bagimu logika aja. Haleluya. Dan ketika bagimu logika, maka mujizat terjadi. Jadi ketika Tuhan mau melakukan mujizat, harus logika dulu di pikiranmu, baru Tuhan melakukan mujizat. Itu namanya iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Tahukah Anda arti iman? Arti iman itu ya logika di otak kita. Haleluya. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, itu harusnya 5 tambah 2, 7. Nggak bisa dibagi 5.000 orang laki-laki. Belum lagi perempuan, belum lagi anak-anak. Tapi Alkitab bilang dibagi 5.000 orang laki-laki. Bukan 1 kali Tuhan melakukan itu. 2 kali di Alkitab. Dibagi 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Karena orang Yahudi itu jarang kali menulis tentang perempuan. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang luar biasa. Yang selalu ditonjolkan laki-laki. Hampir mirip-mirip orang Batak lah begitu. Haleluya. Dan ketika kau lihat, wah, nggak logika. Makanya banyak orang yang tidak percaya. Makanya banyak orang memilih menjadi ateis. Karena apa? Karena yang dicatat, yang dijelaskan, yang ditulis tidak logika. Saya senang dengan gaya lu. Teruskan itu. Jadi saya tambah dapat tuh. Kalau Anda semangat, lihatnya amin dia. Saya terus tambah dapat tuh untuk jelaskannya. Karena untuk menjelaskan ini bukan mudah. Karena saya akan melawan arus. Tapi arus yang saya lawan ini, saya bisa buktikan dengan dalil. Masuk akal nggak? Logika itu pikiran yang dibangun. Ya puji Tuhan, di situ ada sarjana dia bilang amin, masuk akal. Ya kan tinggal kita ulang balik aja, kita apa tadi, restart apa? Yang lebih tepat, upgrade ya, di-upgrade aja, dikosongin, diganti. Haleluya, sama aja lah semua ya. Iya, saya memang untuk perbendaharaan kata-kata itu dalam bahasa-bahasa yang berkaitan dengan teknologi kurang. Iya, kurang. Tetapi saya mengerti, paham yang di pikiran saya itu paham. Nah, itu juga kaitannya itulah dengan iman. Haleluya. Saya bisa memahami walaupun saya mungkin susah mengucapkannya. Itu juga bagian dari iman ketika kita membaca firman. Ketika kita mulai merenungkan firman, kita nggak bisa ceritakan bagaimana itu 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000. Bagaimana caranya? Justru ketika mulai engkau melogikakan, kau akan terjebak dengan logika yang dibangun itu sendiri. Kenapa? Kau akan bilang, berarti rotinya sebesar Pulau Jawa. Haleluya. Ikannya sebesar Pulau Sumatera. Ya wajar, bisa. Tapi Alkitab bilang yang memberikan itu kepada Filipus anak kecil. Mana mungkin dia bisa bawa ikan 100 kilo aja, nggak mungkin. Haleluya. Itu yang diserahkannya kepada Yesus. Nggak mungkin. Haleluya. Jadi saudara, di sini kita akan buka, kita akan bongkar
bahwa kebenaran ini memang iya dan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya punya cara untuk menjadikan saudara kaya. Tetapi cara tidak selalu bisa menjadikan orang kaya. Kenapa? Karena cara hanya cara. Ketika cara itu dipraktekkan, barulah cara itu bisa menjadi kenyataan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Teori hanyalah sebuah teori. Tapi ketika teori itu dipraktekkan, barulah itu bisa menjadi kenyataan. Karena itu kita bukan sekedar berteori. Kita sedang mempraktekkan firman Allah. Kalau kita berteori, maka kita akan terus terikat dengan logika-logika yang sudah kita miliki mulai sejak TK sampai SMA sampai sarjana. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, tidak ada satupun di antara kita yang hadir di tempat ini yang tidak berhak untuk kaya. Semua kita punya hak untuk kaya. Haleluya. 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 Kita semua punya hak untuk kaya. Dan kita semua punya hak untuk diberkati. Justru saya mau katakan kepada saudara, justru Anda tidak punya hak untuk hidup. Anda paham sampai di sini? Paham. Anda tidak punya hak untuk hidup. Yang punya hak hidup adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Tapi ketika Anda hidup, Anda punya hak untuk kaya. Berikan Amin. sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya! Itu pemikirannya. Rombak. Yes. Restart. Upgrade. Mulai pintar. Refresh. Haleluya. Ya, seorang Risuli Lubis. Siapakah? Risuli Lubis nggak mungkin bisa buat apa-apa. Apa sih kemampuan saya? Tapi saya dari dulu sudah rencana dan berdoa. Saya akan memberkati gereja-gereja pedalaman. Saya akan bangun gereja-gereja pedalaman. Sudah berapa gereja kita bangun? Ini apa sih nonton ini? Dia subscribe. Satu gereja dengan 172 juta dan listrik dikasih gratis oleh pemerintah. Kita yang bangun tanpa uang sepeser. Hanya dengan logika. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Hanya dengan logika. Yesus hebat. Yesus dahsyat. Amin. Di Andeng. Dia tahu. Si Daniel tahu. Saya nggak bisa bohong. Satu lagi. Ada juga. Ya, di daerah sana lagi. Martapura sana. Yang katanya itu daerah mau dijadikan Serambi Mekah. Tapi di agak pedalamannya. Kita bangun juga. Dia hanya butuh uang 7,5 juta untuk renov bagus. Tapi justru kita hanya dengan logika. Kita bisa kasih lebih banyak dari situ. Amin. Tapi justru untuk kita sendiri seperti ini. Kenapa? Karena kita harus meneladani Yesus. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya orang jadi kaya. Gak apa-apa kita begini. Yang penting mereka kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ada gereja lain lagi di Cilacap. Saudara, jadi kita mau hancurkan segala sesuatu yang menghalangi, menghambat firman Tuhan untuk bekerja di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Ini saudara tahu, sejak kecil kita selalu diajar dengan yang namanya logika itu harus masuk akal, logika itu harus bisa dibuktikan. Sekarang Tuhan itu logika nggak ada dia. Logika. Bagi saya logika. Bagi saya logika, Pak. Tapi bagi orang ateis nggak logika, Pak. Haleluya. Ada nggak di pelajaran sekolah yang mengatakan, oh tidak semua yang ada harus terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Enggak. Logika itu dibangun. Dibangun. Makanya saudaraku, heran kita. Seluruh dunia bisa seragam.
logikanya bisa seragam. 5 tambah 5 harus 10. Tidak bisa jadi 12. Siapa yang memulainya ini? Hanya yang bisa buat terobosan Yesus. 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang. Sisa 12 bakul. 1 bakul aja saya yakin lebih dari 5 roti. Haleluya. Itu sebabnya saya ajak saudara mulai masuk dalam satu dimensi logika baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Supaya Anda dapat terobosan-terobosan. Amin. Saya, ya, waktu beberapa hari ini Tuhan selalu berbicara kepada saya dengan kenyataan-kenyataan, kisah-kisah. Kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Mabes Polri, terus di lampu merah ada seseorang, ya, dia ngasih bunga ke saya, wanita bawa anak, dia jual bunga, bunganya itu 1 doang gini, katanya 20.000, karena bunga itu tidak terlalu penting bagi saya, dan juga ini adalah simbol menurut saya, ketika saya terima dari dia berarti aku cinta sama dia. Takutku ada ya orang moto kan, berarti Risi Lubis menyeleweng kan begitu. Ya itu tambahan-tambahan aja, tambahan-tambahan ya. Jadi saudara, supaya Anda nggak ngantuk. Saudara, jadi saya bilang nggak, saya kasih uang 3.000, dia nggak mau. Ya dia nggak mau, saya tutup, nangis dia. Pak anak saya katanya mau beli susu, dia nangis. Hitungan detik loh. Car, panggil. Kami udah nggak bisa panggil lagi, dia udah jauh. Sementara lampu sudah hijau. Kami harus jalan, Car. Aku bilang, saya ketakutan. Saya takut tabrakan. Saya bilang, Tuhan Yesus, tapi saya buang ketakutan ini. Saya merasa tertuduh. Kenapa saya nggak kasih 20.000 aja? Iya kan? Karena dia bilang dia bukan pengemis, dia jualan itu. Tapi karena itu tidak berguna bagi saya pikir begitu. Terus, saya bilang, saya bertobat Tuhan. Sekarang saya tidak peduli orang itu mau digunakan untuk apa. Yang penting dia minta pertolongan, saya tolong. Semampu saya, sebisa saya. Saudara, kemarin lagi di kolam renang, saya makan tempe, beli tempe. Saya kan, istri saya masih di pasar Senen, biasalah cari burger. Nah, saya ngawasin anak-anak. Sekarang kami gitu terus. Jadi untuk bahagia itu ternyata bukan angka juga. Kami masak dari sini, makannya di lapangan banteng. Kan biasa aja. Kami nggak pergi juga, makan juga di sini. Itu juga yang keluar kan begitu. Jadi nggak ada masalah angka-angka untuk bahagia juga. Ini otak ini aja harus dirubah. Haleluya. Nah, jadi karena kalau beli baju renang yang baru mahal kan. Kemarin sudah beli, tapi pendek banget. Nanti ada yang moto, takut saya kan. Dia kenal, dibeberkannya kan begitu. Jadi beli yang ada ininya sampai sini gitu kan. Dia lagi beli pakaian-pakaian renang ini di pasar Senen yang second loh. Bayangkan seorang Risi Lubis beli seperti itu. Logika nggak logika juga menurut saya. Kan gitu, tapi bagi saya logika aja, biasa aja. Apa sih? Walaupun saya misalnya orang punya uang 100 triliun, masa nggak logika sih dia beli barang-barang gitu? Logika aja menurut saya kan begitu. Ya kan masuk akal aja, nggak masuk akal. Saudara, tahu nggak? Waktu saya beli tempe, ya, yang saya beli itu ada 5. Tetapi ini pas tinggal 2. Dimintanya pas saya begini, ada orang keluar dari kolam renang. Pak, bagilah katanya. Wah, saya bilang, ini buat anak saya pikir gitu kan. Buat si Sadrak. Dia pergi. Nggak saya kasih, dia pergi jebur lagi. Karena anak kecil ada yang 2. Kenapa saya suka di sana? Walaupun di sana jauh dan pikir kamu hanya karena murah, bukan. Di sini tidak ada kolam renang yang 2,5 meter. Di sana 2,5 meter, panjangnya juga luar biasa. Makanya kemarin saya lomba sama Joshua. Saya bilang saya menang, dia bilang Joshua menang. Ya udah terserah. Itu kan hanya lihat nggak lihat saja. Aku lihat gua menang kan begitu. Aku ngeliat tanganku duluan. Dia juri bilang tangan Joshua duluan, ya udah nggak apa-apa kan, kita ikutin juri aja kan begitu. Jadi saudara, saya lanjutkan kisah tadi yang saya tidak kasih tempe tadi, ya, dia masuk ke kolam itu, ke kolam yang cetek, karena dia anak kecil cetek. Wah, saya berpikir, saya lihat anak saya Deborah, saya lihat gimana kalau anak saya minta sama orang seperti itu nggak dikasih. Saya panggil dia,
Ya. Hah, saya bilang, kau beli di situ aja ya. Ini cuma tinggal satu, kau beli ya. Dia beli. Saudara tahu, nggak lama istri saya datang sama si Sadrak. Bawa gorengan-gorengan. Kayaknya nih gorengan yang lebih mahal karena dibeli di luar sana, maksudnya yang lebih lumayan gitu, mau kualitasnya gitu lah. Dibawa. Saya ceritain sama istri saya. Mulai dari yang tadi di lampu merah, terus barusan tadi kejadian tadi. Kejadian lagi, pas istri saya di situ, rame-rame keluar mereka. Kalau merenang, minta. Istri saya udah bilang, wah ini buat si Daniel, buat sini, buat sini. Ma, saya udah ditegur Tuhan, ma. Udah ditegur Tuhan. Kita kasih aja. Ya kan? Kalaupun 10 orang berapa lah paling jumlahnya? Paling 20.000 kalaupun 10 orang, kan begitu. Saudara, terus di situ saya kasih ke mereka. Mereka kesenangan. Salah satu saya wawancarai. Kamu bisa masuk di sini bayar berapa? Bayar 10.500. Terus dari mana kamu uang? Ya minta-minta katanya. Ternyata dia uangnya bukan dari orang tua, dari pakaiannya juga saya tahu. Memang itu sebenarnya diuntukkan untuk masyarakat yang maksudnya menengah ke bawah lah. Ya kebetulan kita ya di situ karena 2,5 meter gitu loh dalamnya. Saya udah lihat di sini beberapa lokasi ya, tidak ada yang segitu dalam. Untuk berenang kan harus begitu. Kalau segini berenang mana enak? Kepek. Kan enak kalau dalam. Ya kan? Saudara, gak lama Daniel muncul. Kok cuma segini? Udah kubagikan ke orang. Aku bilang, loh itulah Bapak katanya kan. Haleluya. Terus setelah itu, saudara, ceritanya, singkat ceritanya, kisah-kisah ini sebelumnya, itu sudah menginspirasi saya. Jadikan orang kaya. Jadikan mereka kaya. Saya berpikir bagaimana saya menjadikan mereka kaya. Tuhan bilang bisa. Tuhan bilang bisa. Artinya kalau Tuhan bilang bisa, ya bisa. Saya mau tanya. Dulu Pak Tanjung ini. Ada gak motornya? Kok sekarang bisa punya motor? Dulu ada gak rumahnya? Waktu belum ada rumah, jangan-jangan dia pikir, berat juga ini. Tapi ketika ada, dia bilang, gampang kok. Betul nggak kira-kira? Ya, jadi Tuhan bilang, jadikan mereka kaya. Loh, gimana Tuhan? Saya bisa jadikan mereka kaya berapa ratus triliun. Loh, menjadikan semua orang ini kaya loh. Tapi kan tidak semua orang mau dijadikan kaya. Betul nggak kira-kira? Kalau semua mau, logikanya itu ratusan triliun. Ratusan triliun. Tetapi ternyata saudara, simpel saja buat jadikan orang kaya. Makanya, kenapa kau disuruh sekolah? SD, SMP, SMA. Kenapa? Pasti dalam pikiran orang tuamu bukan sekedar pintar. Supaya hidupmu besok nggak susah. Ilmu itulah yang nanti akan mencari uang. Ilmu itulah yang nanti akan membuat engkau bisa kaya. Tetapi ketika kita baca firman, ada satu logika yang baru yang Tuhan tawarkan kepada kita. Haleluya. Bukan karena susah payahmu yang menjadikan kau kaya, tapi Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Sekarang saya mau tanya, kalau karena sekolah kau bisa jadi kaya, tentu semua orang yang sekolah kaya. Tapi banyak orang yang sarjana S3, waduh susah katanya. Pusing hidup ini. Malah ada yang mau bunuh diri. Ya karena dia nggak kaya. Haleluya. Nggak kaya dia. Nah, karena kaya tadi kita sudah sepakat. Kaya itu tidak kekurangan. Tuhan mau supaya hidupmu kaya. Supaya hidupmu tidak berkekurangan. Supaya engkau bisa mengucap syukur setiap waktu, setiap saat kepada Dia yang menciptakanmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kalau kau miskin, kau nggak mungkin bisa mengucap syukur. Bagaimana kau bisa mengucap syukur kalau kau miskin? Nggak mungkin orang miskin bisa mengucap syukur. Paham ya? Dari tadi dulu ya. Sudah ada pengisinya, sudah saya jelaskan. Nggak mungkin orang miskin bisa mengucap syukur walaupun dia punya mobil. Tapi dia miskin, nggak bisa mengucap syukur.
Tapi orang kaya walaupun tidak punya mobil, dia bisa, aku bersyukur Tuhan. Amin. Segala sesuatunya tidak ada yang kurang. Engkau berikan semuanya. Luar biasa Tuhan. Makanya saya bilang, tidak sepantasnya bisnismen itu bangkrut. Atau tidak sepantasnya mereka itu sampai tidak makan, yang tadinya punya miliaran. Sampai tidak makan loh. Sampai tidak punya rumah loh, akhirnya ngontrak. Tidak mungkin itu terjadi harusnya. Sekarang yang kita makan berapa satu hari? Taruh 200.000. Ya. Bisa 200.000. Pakai nasi, pakai tempe. Iya kan? Kalau anaknya 7 itu. Kalau anaknya cuma 200.000 mah udah banyak. Ini saya bicara tentang hidup saya. Iya kan? Anak saya kan 5, tambah 2, tambah ya 2 orang lagi di sini. Ya, walaupun itu abang saya, adik saya, tapi tetap anak saya maksud saya. Ya, maksudnya kan tadi cerita jumlah orang yang makan. Paham nggak sih? Saya harap Pak Manurung paham. Mana Pak Manurung? Pak Ibu Manurung, haleluya. Iya, haleluya. Jadi, ya itu tadi. Nah, kenapa dia bisa sampai nggak punya rumah dan makan pun sulit? Bukan karena Tuhan yang menjadikan dia miskin, tapi karena paradigma pola pikirnya, karena keserakahannya. Dia mau cari kaya dengan cara dia, sehingga dia justru tambah miskin. Tapi kalau kita cari Tuhan, Alkitab bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Haleluya. Oleh karena itu, kalau kau punya anak, ajar dia untuk mengenal Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Waktu kami menyembah, saya lihat si Mordekai dan si Deborah sungguh-sungguh. Yang kemarin itu hari Sabtu. Sungguh-sungguh sekali. 3 jam. Jam berapa mulainya itu? Sampai jam 8. Jam 5-an sampai jam 8. 3 jam. Mereka bisa gitu. Walaupun kadang-kadang sebentar dia pergi ke toilet. Tapi bisa loh. Luar biasa, datang lagi. Dan istri saya kirim di grup GBPS. Nggak ada yang kasih respon. Tapi ketika kirim ke siaran punya saya itu, sekali kirim bisa 300, 200. Wah, yang biasanya saya kasih khotbah mereka juga biasa aja. Justru itu mungkin ada 400 orang yang bilang, luar biasa pendeta lebih sejak kecil. Anaknya sudah dididik begitu. Bahkan yang kolonel, bahkan yang jenderal ngomong begitu. Luar biasa. Kenapa? Karena memang mereka sudah jarang melihat orang tua mendidik anaknya seperti itu. Orang tua selalu bilang, nak belajar nak, belajar nak, belajar nak, belajar nak. Besok ujian, besok ujian, besok ujian, besok ujian, besok ujian. Mana ada orang tua bilang, doa nak, Tuhan yang menjadikan kau kaya, susah payahmu ini tidak. Udah doa nak, belajarnya belakangan aja. Udah, walaupun belajarnya dikit-dikit, kalau Tuhan nanti kasih tahu, jawabannya terjawabnya itu. Mana ada? Mana ada? Malah ketika saya ngomong gitu ke istri saya, dibilang, inilah kamu ngajari anak untuk tidak rajin belajar. Saya bilang, gak usah dipaksa dia. Paksa dia untuk doa mengenal Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih tahu. Logika nggak? Nggak logika. Bagi orang, bagiku logika aja. Biasa aja. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu? Ya. Kalau dari rumah tidak dididik mereka mengenal Tuhan, justru sekolah itu akan membodohi mereka. Sekolah itu akan membuat mereka bodoh. Tahu Anda arti bodoh? Bodoh itu tidak mengenal Tuhan. Bodoh itu tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bodoh itu tidak bisa merasakan Tuhan. Itulah orang bodoh. Loh, itu Alkitab yang ngomong loh. Iya. Jangan kau bodoh. Hari-hari ini jahat. Karena itu dia bilang ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan seterusnya dan sebagainya. Jadi bodoh itu, saya baru kemarin doa-doa. Kau nggak usah lagi kompromi. Kasih tahu. Oh iya. Bodoh itu orang yang nggak kenal Tuhan. Haleluya. Pak, ini orang kenal Tuhan. Kok nggak tahu? 5 pangkat 5 kali yang perlu disayembarakan. Bukan kertas.
Makanya banyak orang-orang yang sebenarnya sudah sukses dalam pelayanan. Kita lihat penginjilan luar biasa, pelayanan luar biasa. Tapi gak punya kertas. Semua Anda harus menjadi kaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Untuk menjadi kaya sederhana. Ini hanya realita ini. Gak logika ini. Gak logika. Loh, kok saya hari ini cuma dapat uang segini? Gak logika. Logikanya gua kaya. Haleluya. Ada tahu dampak impactnya kepada hidup kita ketika kita bangun terus menerus itu? Itu terjadi satu perubahan pola pikir. Haleluya. 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 Dan saudara tahu kenapa di gereja ya tidak bisa mengalami terobosan-terobosan? Saya tidak bicara jumlah, tapi bicara orangnya kok tidak mengalami terobosan di otaknya. Kenapa? Bisa aja jumlah jemaat 1000. Tapi ketika kita cek and recheck, bicara-bicara, otaknya nggak berubah. Bukan perilakunya aja, otaknya. Otaknya pun nggak berubah. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena semuanya sudah protokoler. Semuanya harus ini. Semuanya udah harus logika. Tapi logika yang dibangun, pikiran yang dibangun dulu. Semua gini. Iya. Jadi kalau kita berbeda, dikatakan kita keliru, kita salah. Jadi semua udah sangat-sangat protokoler. Haleluya. Itulah sebabnya nggak mengalami perubahan. Itulah yang membuat orang hidupnya susah dan sulit dan miskin dan tambah miskin. Haleluya. Padahal Yesus bilang dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya di dalam dia. Amin. Saya mau kasih tahu, gajimu nggak mungkin bisa buat kau kaya. Nggak mungkin bisa buat kau kaya. Hasil jerih payamu, susah payamu nggak bisa membuat kau kaya. Tuhan lah yang buat kau kaya. Kalau kau terhibur, kalau kau bersuka cita, kalau kau bergembira, kalau kau terus di dalam Tuhan, peka dengan suaranya, Alkitab katakan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini, haleluya. Kalau kita selalu hidup ini protokoler, itu serba susah. Iya. Kenapa? Ya itu semua serba diatur. Tapi kalau hidup kita dipimpin Roh Tuhan, kadang-kadang kita berbeda dengan sistem yang dunia gunakan. Tapi tetap kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita hebat. Haleluya. 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 Protokoler, proses, totalitas. Apa itu? Haleluya. Jadi itu memang betul-betul proses, totalitas, kontrol. Protokoler, proses, totalitas, kontrol. Jadi memang dibuat protokoler itu proses. Supaya totalitas kita terkontrol, dikontrol. Sehingga semuanya hidup kita harus sesuai itu. Tidak boleh berbeda. Makanya protokoler itu semua harus sama. Proses, totalitas, kontrol. Dikontrol. Hati-hati dengan semuanya ini. Padahal harusnya Tuhan yang ngontrol kita. Tuhan yang membawa kita. Haleluya. Anda mengerti sampai di sini? Anda mau jadi kaya? Amin. Kapan? Sekarang. Haleluya. Anda nggak mungkin bisa dapat hal yang besar kalau Anda tidak punya pikiran yang besar. Anda harus punya pemikiran yang besar. Baru Anda dapat yang besar. Siapa Risuli Lubis ini? Nggak ada apa-apanya. Bahkan tidak ada gereja-gereja besar yang ngundang saya. Gereja kecil pun tidak ada. Nggak ada pernah gereja satupun yang menyumbang. Tidak ada.
Nggak ada satu gereja pun tidak pernah menyumbang saya. Dan saya semenjak saya jadi hamba Tuhan, tidak pernah saya minta kepada satu pendeta pun. Walaupun belakangan ini ya, sering kali orang WA saya minta bantuan. Waduh, waktu kita mau Natal, 3 orang gereja minta bantuan Natal. Saya diam aja, nggak bisa saya jawab. Kenapa? Ya karena dia sudah melihat saya kaya. Kaya raya. Kenapa dia tahu saya kaya raya? Padahal dia nggak lihat loh, nggak pernah datang loh, nggak pernah ini. Karena omongan saya ini. Makanya kok jadi orang kaya gampang, keliling aja tiap hari. Gua kaya. Pasti orang bilang, si kaya lewat. Si kaya lewat katanya. Bukan. Itu kan logika Bapak kan. Karena tadi pikiran yang dibangun, kalau aku berbeda dari orang lain, aku dibilang gila. Memang betul. Gila itu artinya berbeda dari kebanyakan orang. Gak apa-apa kita dibilang gila. Tapi kita tahu berpakaian rapi. Jangan lupa pakai parfum, kalau bisa yang lebih wangi dari dia. Sehingga dia heran, orang gila kok pakai parfum, berarti gue yang gila, gue nggak punya tidak connect. Nah, pikirannya ini hanya omong, pikiran ini ada penghiburan, pikiran kalian ini hanya sekedar retorika, hanya sekedar angan-angan, tidak. Ini sebuah kenyataan. Jangan-jangan saudara selama ini mengharap, tapi tidak mengimani, tidak hidup dalam iman. Padahal orang benar itu hidup dalam iman, memimpin iman kepada iman. Roma 1:17. Tahu apa bedanya berharap dengan iman? Ya. Berharap itu artinya apa? Sesuatu yang belum ada. Beriman artinya sesuatu yang sudah ada. Kau berharap sama Tuhan. Haleluya. Berarti kau belum tahu itu ada atau tidak, namanya berharap. Tapi kau beriman. Kau punya iman di dalam dia. Malah beda lagi. Aku tidak selalu pakai iman kepada dia. Iman di dalam dia. Iman di dalam Yesus. Jadi imanmu itu bukan pakai imanmu, pakai iman Yesus. Waktu Yesus pindahkan gunung. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Anda baca di Google tuh gereja sampah. Kok bisa terjadi? Saya udah ke sana, ke Mesir. Itu dulu sekelompok orang percaya dipaksa karena di Alkitab ada sebesar iman biji sawi, kau pindahkan gunung. Sekarang kalian kalau nggak bisa pindahkan gunung, kami bunuh kalian. Itu kata penguasa kaisar pada waktu itu. Tapi apa mereka bilang? Berikan kami waktu. Saya lupa waktunya, mungkin kurang lebih 2 minggu atau berapa. Beri waktu. Oke, hari pertama tidak terjadi, hari kedua, hari ketiga. Pas mau hari pembunuhan massal, terpindah gunung itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, kan kita nggak ngelihat. Terus kalau kau nggak ngelihat, kau mau percaya sama siapa lagi? Itu kan sudah cerita mereka, sejarah dari mereka. Kau pun nggak lihat waktu Yesus bagi 5 ketul roti 2 ekor ikan. Kenapa kau percaya juga? Banyak hal-hal yang dibuat oleh pengikut Kristus yang tidak tercatat di Alkitab. Justru itu yang membuat kita makin yakin bukan Kristus saja, bukan Yesus saja yang bisa melakukan itu. Tapi kita orang percaya juga bisa melakukannya. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya sampai jam 6 sore. Karena untuk membersihkan yang di dalam itu sangat sulit. Saudara tahu? Saudara tahu? Ya. Ini kalau kopinya segini. Gue suruh ini buat jadi air bersih sepenuhnya menjadi seperti ini. Ini. Tapi dengan cara apa? Kalau kau buang kan kosong. Kalau kita kosong, nggak boleh. Kalau kau kosong, kau tabrak sana, tabrak sini, namanya kosong. Makanya kalau kita bilang, kok kayaknya kau kosong ya. Dari matamu aku tahu, itu otaknya kosong. Nggak boleh kosong. Makanya waktu itu murid Yesus tanya, kok kita tanam gandum, kok lalang yang tumbuh? Kok lalang? Waktu kita tidur ada si jahat. Kalau gitu cabut aja lalangan, jangan. Nanti gandum ikut, karena akarnya sudah berbarengan. Berarti kalau kau membersihkan kopi di sini,
Di otakmu udah kopi itu gak bisa kau buang begitu. Kosong, harus disiram, diisi. Dengan yang bersih. Ini keluarlah kopinya ini. Glak, glak, glak. Makanya aku bilang nanti sampai jam 6 sore baru selesai. Karena aku sedang memasukkan ini. Supaya kopi itu habis. Karena kalau kopi itu masih di situ, nanti di luar. Kau bilang, ya kalau bicara mah gampang, teori mah gampang. Saudara tahu gak? Semua pun yang dilakukan oleh orang dunia itu dari teori dulu. Dari teori dulu. Saudara tahu nggak? Anda kenapa belajar sekolah itu? Itu teori. Makanya ketika terjun di praktek, banyak juga yang nggak bisa kan? Karena teori. Haleluya. Jadi yang saya sampaikan ini memang betul. Teori bagi saudara, tapi bagi saya ini bukan teori, ini sebuah penemuan, karena ini sudah saya alami. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bagi saudara teori, tapi bagi saya ini penemuan. Gitu loh. Justru di zaman sekarang, di Indonesia, kalau kita buat skripsi, kita buat, menurut saya nilainya justru jelek. Menurut profesor ini, menurut profesor ini. Weh, baru skripsi saudara bagus. Betul nggak? Bukan menurut saudara kan? Kok ambil dari orang-orang kan? Iya. Makanya tengok tuh. Pakar-pakar hukum juga begitu. Supaya legal standingnya. Legal standing atau legalitasnya itu betul-betul diakui. Dia nggak pakai penemuan dia. Penemuan si E. Yang membela Sambo, yang membela siapa, coba semua lihat. Mereka kan pakai pakar-pakar entah dari mana itu. Haleluya. Memang itu yang menjadi budaya. Itulah pikiran yang dibangun juga. Makanya ketika kita punya pemahaman yang berbeda, orang mulai tapi orang yang ingin bertambah ilmunya, dia lamban bicara, cepat mendengar. Haleluya. Tapi orang yang tidak mau tambah ilmunya, dia cepat berbicara, lamban mendengar. Karena itu kau harus cepat mendengar. Iya. Benar ini. Karena semua ini bukan hayalan. Anda tahu bedanya menghayal? Menghayal sesuatu yang gak ada. Tuhan bukan kau hayalkan, Tuhan itu sudah ada. Sebelum dunia ada, sebelum semua ada, Tuhan sudah ada. Kita bukan menghayal. Iya. Paham gak? Paham. Tapi kalau orang dunia bilang kan saya menghayal. Enggak. Saya enggak sedang menghayal. Saya sedang mengagungkan Tuhan saya yang dahsyat, yang luar biasa. Yang telah memelihara saya semenjak saya percaya Tuhan. Sampai hari ini hidupku dipelihara, dijagai. Sampai 5 anakku. Sampai 1 istriku. Haleluya. Iya, maksudnya nggak tambah lagi. Haleluya. Iya, sampai sekarang. Saya alami. Tahu nggak Anda? Tahu nggak Anda? Kalau saya duduk termenung sendiri, saya juga bilang nggak logika. Nggak logika. Kemarin betul-betul betul. Tahu tiba-tiba ada 10 juta. Nggak tahu siapa orangnya. Biasanya orang ngirim pakai nama. Nggak bisa dicek namanya. Di bank pun nggak bisa dicek. Hanya bisa dicek dari bank mana, dari wilayah mana. Kalau dia nggak pakai ATM itu nggak tertulis. Kalau dia langsung itu nggak bisa dicek. Itu hanya bisa dicek wilayah dia saja. Saya pikir, nggak logika, nggak kenal. Sedangkan Pak Tanjung yang kenal aja, ya Pak Tanjung ya agak ini juga. Ya kita yang kenal aja agak berat. Sehingga saya bilang sama istri saya, puji Tuhan, semua tercukupi. Mungkin bagi saudara memang 10 juta itu wow. Tapi untuk keperluan kami itu, kalau udah nggak seminggu kosong, tiba-tiba dapat 10 itu
biasa saja. Itu cukup aja. Tapi Tuhan bilang memang berikanlah kami makanan yang secukupnya. Artinya orang kaya itu nggak mungkin kekurangan. Pasti cukup. Haleluya. Haleluya. Anda paham? Itu Yesus bilang. Berikanlah kami makanan yang berarti kan orang kaya itu nggak kekurangan. Berarti itu arti kaya. Berarti yang dimaksudkan dia, aku kaya rela menjadi miskin supaya kamu kaya. Berarti kan maksud dia biar kamu tidak kekurangan. Hidupnya pas-pasan. Pas mau ke Medan ada ongkos. Pas mau ke Amerika ada uang tiket. Pas mau ke Israel ada. Pas-pasan aja. Haleluya. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kekurangan. Nggak ada. Bahkan saya mau katakan kepada semua saudara. Saudara semua adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Amin. Haleluya. Haleluya. Anda tahu tadi orang yang berjalan itu. Saya tidak tahu itu orang Kristen atau tidak. Yang berjalan dengan 4 kaki tadi. Jadi kakinya itu 4. Kenapa? Karena ini dan ini jadi jalan dia. Saya lihat dari jauh. Karena dikasih tahu si Joshua atau siapa, Pak, kok ada orang jalan begitu? Tahu nggak? Mungkin ada 300 atau berapa ratus orang yang sudah lewat. Selama kami lewat loh di belakang loh. Bukan stadion udah ribuan mungkin. Selama kami di sini. Kan banyak itu. Grogol lagi, macet kan. Lewat. Banyak. Dan banyak orang di pinggir jalan. Tapi kok pada waktu itu cuma saya yang berhenti. Haleluya. Kok cuma saya yang berhenti? Gitu loh. Itu artinya ya, dia sudah disiapkan Tuhan untuk terima berkat itu. Amen. Mungkin tadi saya tanya, jadi Bapak makan bagaimana ya kalau ada yang ngasih gini Pak? Ini. Siapa tahu dari tadi dia pun gak dapat. Karena udah ratusan saya lihat mobil lewat kok. Orang dari jauh udah kelihatan. Maka kami lewatin dulu baru berhenti kami. Artinya saudara, kita semua sudah punya takaran. Haleluya. Dan apa yang ditakarkan kepada kita gak mungkin tertukar ke yang lain. Asal Anda percaya, hidupmu pasti kaya. Amin. Gak mungkin gak kaya. Ya. Tapi betul-betul gila-gilaan dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Karena kalau saya mau buat judul kadang-kadang bingung. Karena daging semua. Iya. Judulnya apa ini? Aku bilang daging semua. Kita lihat daging semua. Harusnya roh kan. Kalau kita hidup dalam daging, tentu terbatas. Tapi kalau kita hidup dalam roh, tidak ada terbatas. Saya bilang sama anak saya Daniel, nggak usah pikirin yang macam-macam, fokus ke Tuhan saja. Saya yakin, saya bilang, saya tumbalnya. Apa saya harus disalib 2 kali lagi? Dulu kan udah disalib, tinggalkan manusia lama, sekarang salib yang asli, langsung seperti Yesus di Golgota. Yakin. Tapi saudara, apakah dia yakin betul? Saya pun kurang tahu, tapi saya pikir belum yakin betul. Iya. Kenapa saya bisa yakin? Karena saya punya logika. Pikiran yang saya bangun. Hari ini, mari hidup berlogika. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sudah saya jelaskan ya, jangan gagal paham ya. Mari gunakan logika, gunakan rohmu. Tetapi logika yang saya maksudkan adalah pikiran Kristus. Engkau harus pikiran, kau bangun ulang. Kau bangun. Kau harus restart, kau harus upgrade, kau harus fresh atau apa namanya istilahnya. Kau akan lihat nanti. Hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan sukacita. Bahkan saya sekarang sudah dapat penghiburan dari anak-anak saya. Bapak dulu saya lihat punya uang lumayan, tapi pelit. Sekarang Bapak nggak punya uang malah nggak pelit. Iya,
suka ngajak jalan-jalan, suka ngasih. Benar. Dulu banyak uang. Tapi kok pelit? Berarti kan pikiran tadi. Miskin. Tapi sekarang saya merasakan. Dan saya mengalaminya. Haleluya. Saya kaya sekali. Luar biasa. Mari tanggalkan gaya hidup miskin. Mari kita memiliki gaya hidup kaya. Supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tadi mau sampai jam 6 saya di sekolah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami kaya. Kami tidak miskin. Karena kami punya Yesus. Yesuslah kekayaan kami, harta kami. Yesuslah kepastian kami. Di dalam Yesus kami tidak kekurangan. Pasti selalu disiapkan apa yang kami perlukan. Karena kami tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu betul daripada kami tahu tentang kami. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih mengenal kami daripada kami mengenal diri kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau siapkan semuanya apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya.